Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Jelang Nataru 2024, ASDP Merak siapkan 63 kapal Ro-Ro. Polisi terluka akibat diserang penderita ODGJ. Bejat, 3 pemuda cabuli anak penderita disabilitas. Libur Natal dan Tahun Baru yang berbarengan dengan libur sekolah diperkirakan akan berdampak melonjak ke penumpang tujuan Sumatera yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak. Sejumlah antisipasi pun sudah disiapkan PT ASDP Indonesia Ferry selaku pengelola penyeberangan Merak Bakauni. Agar tidak terjadi antrean panjang kendaraan, ASDP akan mengoperasikan 7 dermaga, yakni 1 dermaga eksekutif dan 6 dermaga reguler. Tidak hanya itu, 63 unit kapal Ro-Ro juga siap dioperasikan dalam masa libur akhir tahun ini. Di saat terjadi lonjakan penumpang, ASDP akan mengoperasikan kapal-kapal berukuran besar yang bisa mengangkut lebih dari 100 unit kendaraan untuk sekali jalan. ASDP juga mengingatkan calon pengguna jasa untuk membeli tiket jauh-jauh hari secara online. Selain itu, ASDP juga sudah membuka buffer zone atau area penjualan tiket kapal di luar pelabuhan yang berlokasi di rest area kilometer 43 dan di rest area kilometer 68. Kita mengoperasikan semua dermaga, ada 7 dermaga, 1 dermaga eksekutif dan 6 dermaga reguler, semua dalam keadaan siap. Dan di buffer zone ada di buffer zone rest area 43 dan 68, di sana juga kita siapkan posko untuk screening tiket sebelum masuk di pelabuhan. Untuk kapal yang dioperasikan, Pak? Kapal yang dioperasikan ada 63 kapal siap operasi. Diperkirakan lonjakan penumpang di Pelabuhan Merak akan terjadi pada tanggal 22 dan 23 Desember. Ariel Maranus dari Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Secara serentak, petugas gabungan dari Imigrasi Kelas 1 Non-TPI dan Polresta Tangerang Selatan menggerebek apartemen di Kabupaten Tangerang. Penggerebekan dilakukan adanya karena WNA ilegal tinggal di apartemen tersebut. Benar saja, setelah dilakukan pemeriksaan, sejumlah WNA tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian lengkap, bahkan paspor sudah kadaluarsa serta tidak memiliki izin tinggal. 27 warga negara asing asal Sri Lanka ini langsung ditangkap petugas gabungan. Penggerebekan WNA Sri Lanka yang ditangkap petugas tersebut bermula dari adanya laporan warga setempat karena meresahkan warga. Mengamankan 27 warga negara asing dari Sri Lanka yang memang patut diduga melanggar undang-undang keimigrasian. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut dari pengamanan itu, kita lakukan pemeriksaan mendalam terhadap 27 warga negara asing. Dan yang terpenting bahwa tindakan keimigrasian kita lakukan ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Jika ditemukan adanya permasalahan lain yang dilakukan WNA tersebut, petugas akan menindak tegas dan mendeportasi atau menjatuhkan hukuman penjara atau denda sesuai aturan yang berlaku. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Seorang polisi terluka parah karena sabetan senjata tajam saat akan mengevakuasi pria pengidap gangguan jiwa di rumahnya di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Korban bernama Bribka Robi, seorang anggota Babin Kamtibnas Polsek Curug. Sambil memegangi pelipis kirinya yang terus mengeluarkan darah, korban mendapatkan pertolongan warga sekitar. Sementara anggota polisi yang lain berusaha menangkap pria ODGJ yang terus melakukan perlawanan. Peristiwa bermula saat korban bersama rekannya dari puskesmas, Satpol PP dan warga berusaha membawa pelaku dari rumahnya ke rumah sakit jiwa. Setibanya di rumah penderita ODGJ, korban langsung mengetuk pintu agar keluar rumah, namun tidak mendapat respon.
Pelaku tiba-tiba keluar membawa senjata tajam dan menyerang korban. Proses evakuasi terjadi perlawanan dari saudara SS dengan membawa sebilah pisau dapur dan langsung menyerang petugas sehingga menyebabkan saudara Bribka Robi anggota Babin Kamtimas Desa Kedu Polsek Curug mengalami luka robek di pelipis atau dahi sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 cm. Usai kejadian, korban langsung dibawa ke puskesmas guna mendapatkan penanganan medis, sementara pelaku juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Grogol, Jakarta Barat guna penanganan lebih lanjut. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Puluhan korban penipuan investasi afiliator Binomo Indra Kents mendatangi Polres Tangerang Selatan. Mereka membawa spanduk berisi tuntutan. Para korban yang tergabung dalam Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu atau PTIB meminta Polres Tangerang Selatan segera memproses laporan mereka diduga tidak transparan dalam pembagian aset. Aset yang harus dibagikan kepada para korban penipuan investasi Indra Kents tersebut mencapai 26 miliar rupiah dalam bentuk aset berupa tanah, mobil mewah, telepon genggam hingga jam tangan mewah. Menurut Ketua Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu, pengurus selama dinilai tidak kooperatif dalam menyerahkan aset-aset korban. Sebelumnya mereka juga sudah melakukan berbagai langkah, mulai dari somasi, meminta secara baik-baik, hingga langkah terakhir membuat laporan polisi. Meminta untuk percepatan proses LP kita karena Maruna Zara dan kawan-kawan ini kan tidak kooperatif dalam menyerahkan aset-aset yang ada sekarang dari semua korban ini. Kami perwakilan dari seluruh korban yang meminta aset-aset yang ada di Maruna Zara dan mereka sampai saat ini tidak kooperatif untuk memberikan itu. Kami sudah somasi, sudah meminta secara baik-baik dan akhirnya langkah terakhir adalah kami lakukan LP di sini Polres Tangsel. Sebelumnya, Indra Kesuma alias Indra Kents dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah atas kasus penipuan dengan modus investasi Bitcoin yang menyebabkan ratusan orang menjadi korban dengan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.